Nah, anak-anak di sini ya, siklus air tanah, peristiwa yang pertama ya. Nah, peristiwa yang pertama ya yang terjadi itu adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, kemudian pada peristiwa yang kedua ya, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Nah, ini di peristiwa yang ketiga. Nah, kemudian di peristiwa yang keempat, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi di dalam siklus air tanah ya. Jadi anak-anak nanti bisa mencatat 3 bagian penting peristiwa tersebut ke dalam buku catatan untuk kalian belajar di rumah. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu ada soal. Nah, ini Ibu sudah siapkan jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tulislah proses terjadinya air tanah. Nah, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan ya. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan ya atau sumber air. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat air yang turun. Nah, itu adalah meresap ke dalam tanah ya. Ini air, permukaan air ya. Anak-anak bisa lihat di gambar ini ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan tanah. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air ya. Nah, kemudian yang kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah itu tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi semakin menipis ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah ya. Nah, kita lanjut lagi ke halaman 57 ya. Nah, di situ ya ada pertanyaan lagi yang ketiga ya. Nah, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaannya air tanah. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menghemat air. Kemudian yang kedua, membuat resapan lubang ya, lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah tadi ya. Nah, kemudian anak-anak, di sini kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Nah, salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim ya anak-anak. Nah, kemudian kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat lagi menyimpan air ya. Nah, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelas ya. Nah, kalian bisa buka buku halaman 57. Nah, di sini ada ayo mencoba ya. Nah, di sini ayo lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu ya, 4 atau 5 orang ya. Oke. Maaf ya anak-anak ya. Ibu tidak ikat rambut. Oke, yang pertama, siapkan air, kemudian batu bata, bongkahan batu, kemudian 2 buah wadah, misalnya loyang ya. Nah, kemudian yang kedua, pada satu loyang letakkan batu bata. Nah, pada loyang ini letakkan bongkahan batu juga ya. Nah, tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan selama lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. Nah, apa hasil pengamatanmu? Nah, adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang tersebut ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Kemudian apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata itu tadi ya? Nah, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan batu? Kemudian apa yang dimaksud dengan air tanah? Apa yang dimaksud dengan air permukaan? Nah, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang manakah yang menunjukkannya terbentuknya permukaan air ya. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan-bahannya ya, itu yang pertama ya, bongkahan batu dan batu bara. Kemudian yang kedua itu ada
2 buah loyang, yang ketiga ada air secukupnya ya. Nah, cara kerjanya yang pertama, siapkan air batu bata, kemudian bongkahan-bongkahan batu dan 2 buah wadah, misalnya loyang itu tadi ya. Nah, pada satu loyang letakkan batu bata, kemudian pada loyang itu letakkan bongkahan-bongkahan es batu juga atau bongkahan-bongkahan batu ya. Nah, kemudian selanjutnya tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam amati tinggi air pada loyang tersebut. Nah, ini anak-anak ya, percobaan mengamati terbentuknya air tanah ya. Nah, yang pertama itu ada pengamatan ya. Nah, pada loyang yang berisi batu bata tinggi, air berkurang, sedangkan pada loyang tinggi air tetap. Nah, pada loyang berisi batu bata tinggi air berkurang karena air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Nah, pada loyang yang berisi bongkahan batu air tidak terserap oleh batu tersebut ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya ya anak-anak di sini ya. Nah, percobaan yang dilakukan membuktikan bahwa peristiwa terbentuknya air tanah, air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Nah, sedangkan pada loyang yang berisi bongkahan batu menunjukkan peristiwa terbentuknya air permukaan ya. Jadi itu adalah percobaan ya. Nah, percobaan tentang batu bata itu tadi ya. Oke, sebentar ya.